setiap istighfar yang kita ucapkan itu menggugurkan dosa-dosa kita. Walillahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksara min sab'ina marat. Demi Allah, ujar Nabi, sesungguhnya saya membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah tiap hari lebih dari 70 kali. Ini Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini memohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Berarti kita nang umatnya harus lebih pada itu. Nang ketiga, dengan fadilah dan keutamaan istighfar akan mengusir rasa malas dalam kehidupan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika hatiku malas, kata Rasulullah, aku beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Wajar manusia itu dalam beribadah terutama bisa letih, lesu, luyu. Nah, untuk mengembalikan semangat, mengembalikan energi, iringi dengan istighfar. Istighfar yang paling pendek, astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Engkau ya Allah. Atau misalnya hendak panjang sedikit, Allahumma ghfirli dzunubi ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, wahai Tuhan sekalian alam. Jadi macam-macam lapal-lapal dari istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah. Nang penting kita pilih nang mana nang kita suka, nang rasa nyaman manggawi. Pernah diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal, sidin berjalan. Waktu itu hendak minta balindung di sebuah masjid. Ujar orang, sampian ndak bisa diam di masjid ini, umpat guring, umpat berteduh. Karena orang tidak kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Imam Ahmad mencari tempat bernaung. Kebetulan ada orang yang mengaduk roti. Setiap mengaduk roti itu orang tersebut membaca istighfar. Jadi ujar Imam Ahmad, apa amalan ikam ya istighfar ini Bang? Mulai dahulu. Dan dengan aku membaca istighfar ini, ujarnya, apa aja cita-cita dan keinginanku selalu tercapai. Doaku selalu dikabulkan oleh Allah. Bapak, ujar Imam Ahmad, doa ikam nang kada kabul. Ulun hendak tak dapat lawan Imam Ahmad. Ujar Imam Ahmad, aku nih nang Imam Ahmad sudah tak kabul doa ikam. Nah, artinya apa? Dengan sarana memohon ampun kepada Allah, membersihkan diri kita dari maksiat, ini akan mempermudah urusan kita. Jadi kadang alih-alih kalau hendak sukses, mohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Jangan mencari resep lain yang mengandung kesyirikan. Kadang-kadang mohon maaf di tengah masyarakat, orang mau sukses dia menyandarkan nasibnya itu dengan benda-benda tertentu. Padahal kalau kita menyerahkan nasib kita dengan benda-benda tertentu, di situ berarti kita percaya dengan benda itu yang mendatangkan rezeki, benda itu yang mengandung kekuatan. Disinilah agama mengajarkan kesyirikan kepada Allah. Maka syirik ini kada ada rasanya, hanya permainan hati.
Kalau makan babi itu mohon maaf, dosa besar, tapi nyaman, ada rasanya. Jadi kisah babi inilah, wah kalau kisah di sini, kada ingat kebanyakan babacaan ini. Jadi waktu itu Pak Anwar Musadadiah, orang Sunda, sesepuh NU. Waktu beliau menjabat rektor IAIN di Jogja. Jadi dari Bandung menuju Jogja ikut kereta senja. Jadi kebetulan dalam kereta tersebut Batatai duduk lawan pastor. Jadi tengah malam kira-kira mengembuar harap nih. Jar pastor Pak Kiai, ayo makan. Jar Pak Kiai apa iwaknya? Babi. Aku Islam Kiai nggak bisa makan babi. Wah, ujar pastor, rugi sampian. Padahal babi ini makanan yang paling nyaman di dalam hidup. 1-0 permainan. Cuma Kiai ini putar otak. Kayak apa membalas si pastor ini? Jadi pastor itu hierarki dalam Katolik. Jadi yang tertinggi itu paus. Paus membawahi umat Katolik dunia. Kalau yang membawahi dalam salah satu negara, uskup. Bukan, membawahi satu negara, kardinal kalau nggak salah. Membawahi satu provinsi, uskup. Sampai kereta ke Jogja, ujar Pak Kiai menyambat Pak Pastor tuh, pastor, salamlah lawan bini pian di rumah. Ujar pastor, kan tahu aja kami ini kada bisa babini. Nah, ujar Kiai, rugi ikam, padahal babinian tuh nyaman pada babi. Sarah ya kok ay patah ay. Nya macam-macam badawah nih mun tegang terus kada bisa jua. Nang penting kisah itu jangan mengaramput dan masuk akal. Karena bila badakwah maulah orang tegang itu berdosa. Nah, makanya dakwah itu mohon maaf butuh seni, seninya ilmu, pengalaman hidup itu dibutuhkan. Padahal saya yakin Pak Ta'bud termasuk guru saya, Pak Ketua Muhammadiyah ini senior, lebih hebat daripada saya. Cuma pasarahai, mun aku disuruh babacaan di Al-Manar nih, inilah karsi hadi, tidak bisa dibuat-buat. Di dalam satu hadis qudsi disebutkan, perbanyaklah ucapan kalimat tauhid dan istighfar. Kalimat tauhid itu zikir dan istighfar. Sebab iblis pernah berkata, kubinasakan manusia dengan dosa dan maksiat. Sebaliknya, mereka akan membinasakan diriku dengan taubat dan istighfar. Maka dengan demikian, kubinasakan lagi mereka dengan hawa nafsu, sehingga mereka beranggapan telah mendapat hidayah. Nah, jadi iblis tidak akan bercokol di dalam hati kita kalau kita berzikir kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Kalau hati kita lalai tidak berzikir, iblis akan kembali bercokol ke dalam diri kita. Jadi salah satu cara untuk mengusir iblis tersebut ialah dengan membaca zikir kepada Allah dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Iblis tidak akan bercokol di dalam diri kita. Jadi orang-orang yang bertaubat itu mempunyai ciri dalam kehidupan.
Kalau pang taubatnya taubat sambal, artinya di mulutnya taubat, hatinya tidak. Nah, jadi orang kalau dia mengatakan bertaubat ada ciri. Satu, cirinya dia mengekang lisan dan ucapan yang berlebih-lebihan. Jadi ciri-ciri orang yang taubat mampu mengendalikan lisan. Artinya kalau dia berbicara dalam hal yang berguna, apa yang keluar dari mulutnya itu hikmah yang mengandung manfaat bagi orang lain. Itu ciri-ciri orang yang bertaubat. Yang kedua, orang yang bertaubat itu akan lenyap dari dalam dirinya sifat hasud dalam hati dan merasa tidak punya musuh di tengah masyarakat. Jadi kalau masih merasa dihantui oleh musuh, nah berarti kita banyak dosa kita. Dan yang ketiga, menghindari diri bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Jadi lingkungan besar sekali pengaruhnya dalam kehidupan. Dan ia bersiap diri menghadapi maut. Waspada, kalau maut datang menjemput. Itu 4 kriteria orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Justru tujuan pengajian ini untuk kita ingat lawan maut. Sudahkah kita membekali diri kita untuk menghadapi alam yang kekal lagi panjang, yaitu kubur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah di jalan Allah. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan bala dan bencana dijauhkan dari tempat kita. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah rezeki yang berkecukupan untuk kita taat lawan Allah. Pengumuman, ulun hari Jumat hendak ke Banjar. Jadi bila kada datang malam Selasa, berarti kada bulik dari Banjar. Jadi bagi pengajian yang di At-Taqwa, berarti malam Sabtu kada ada pengajian. Demikian, mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.